Pernahkah kalian membayangkan, sebuah makam tua yang sudah puluhan tahun ditinggalkan, ternyata menyimpan rahasia kelam? Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah menyeramkan tentang tiga pemuda yang tanpa sengaja membangunkan sesuatu yang seharusnya terkubur selamanya. Inilah kisah penuh teror, jeritan, dan kengerian. Rahasia terkubur di makam tua. Matikan lampu kalian, siapkan hati, dan jangan pernah mendengarkan suara yang memanggil dari kegelapan. Malam itu, di sebuah desa begitu hening. Angin hanya berdesir pelan di antara pohon bambu yang berdiri rapat seperti pagar alami di sekitar desa. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Bima, Rani, dan Joko berjalan pelan di jalan setapak, membawa sebuah senter kecil yang sinarnya bergetar karena tangan Bima sedikit gemetar. Mereka bertiga bukanlah anak penakut, tapi cerita tentang makam tua di ujung desa sudah terlalu sering didengar. Katanya, makam itu adalah tempat terkuburnya seorang bangsawan kejam yang mati secara mengenaskan. Arwahnya dipercaya tidak pernah tenang, terperangkap di bawah tanah namun masih bisa menjerat siapa saja yang mengusiknya. Bim, yakin kita mau ke sana? Tanya Rani sambil merapatkan jaketnya. Wajahnya pucat, dan matanya gelisah menatap ke arah jalan gelap yang semakin menanjak. Yaelah Ran, kita cuma mau lihat doang. Orang-orang kampung ini aja yang terlalu percaya tahayul, jawab Bima sok berani, meski dalam hatinya juga ada rasa was-was. Joko, yang berjalan paling belakang, bergumam, gue nggak enak perasaan. Dari tadi kayak ada yang ngikutin. Langkah mereka terhenti sejenak. Suara ranting patah terdengar dari semak di sisi kanan jalan. Ketiganya menoleh bersamaan. Namun, hanya kegelapan pekat yang menatap balik. Paling kucing, kata Bima mencoba menenangkan, walau bulu kuduknya ikut berdiri. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalan setapak itu akhirnya membawa mereka pada sebuah area yang luas, dipenuhi nisan-nisan tua berlumut, sebagian sudah miring, sebagian bahkan nyaris roboh. Di tengahnya, berdiri satu nisan yang jauh lebih besar dibanding yang lain, dengan batu yang mulai retak di beberapa sisi. Hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya detak jantung mereka yang terdengar keras di telinga masing-masing. Rani menggenggam lengan Bima erat-erat. Aku nggak suka tempat ini. Rasanya ada yang ngawasin. Bima menyalakan senter dan menyorot ke arah nisan besar itu. Debu dan lumut menutupi sebagian besar tulisannya. Di udara, ada aroma aneh, seperti tanah basah bercampur bau busuk. Tiba-tiba, dari arah nisan itu terdengar suara lirih. Tolong! Ketiganya langsung menegang. Suara itu sangat pelan, seperti desahan, namun jelas datang dari dalam tanah. Joko terbelalak. Lu denger nggak barusan? Rani langsung mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. Astaga, itu beneran suara orang, Bim. Dari bawah nisan itu, senter di tangan Bima bergetar hebat. Ia mencoba menguatkan diri, tapi suaranya sendiri terdengar parau. Jangan bercanda, nggak mungkin ada orang di dalam kubur. Namun suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Lepaskan aku. Mereka saling menatap dengan wajah ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, Bima tak bisa lagi menyembunyikan rasa takut yang sejak tadi ia tekan. Malam itu, mereka sadar, mereka tidak sendirian di makam tua itu. Ketiganya berdiri kaku di depan nisan besar yang retak. Cahaya senter kecil Bima hanya menerangi sebagian, sisanya tenggelam dalam kegelapan malam. Udara di sekitar tiba-tiba berubah dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dari udara desa biasanya. Rani menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa takut yang semakin menyesakkan dada. Tangannya tak berhenti gemetar saat meremas lengan Bima. Bim, ayo pulang. Aku nggak mau. Di sini lagi, katanya hampir menangis. Tapi Bima masih menatap ke arah nisan, meski wajahnya sendiri pucat pasi. Ada sesuatu yang menahan langkahnya. Rasa penasaran bercampur takut itu seakan menjerat. Ran, Jo, kalau benar ada suara, kita harus pastiin. Masa kita lari begitu aja? Jawab Bima,
meski suaranya terdengar serak. Joko, yang dari tadi paling banyak diam, tiba-tiba menggeleng cepat. Lu gila ya, Bim? Itu jelas bukan suara manusia biasa. Suara kayak gitu nggak mungkin keluar dari kubur, kecuali... Ia tak melanjutkan kalimatnya, tapi Rani tahu maksudnya, kecuali arwah yang berbicara. Tiba-tiba, suara lirih itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan tepat di telinga mereka. Lepaskan, aku. Rani menjerit kecil dan langsung mundur beberapa langkah. Ia hampir terjatuh kalau saja Joko tak sigap memeganginya. Gue bilang juga apa? Ini udah nggak beres, kita harus pergi sekarang, teriak Joko. Namun sebelum mereka sempat berbalik, tanah di depan nisan itu berguncang pelan. Debu beterbangan, rerumputan kecil yang tumbuh di atas makam bergerak seperti tertiup angin dari bawah tanah. Bima melangkah mundur, jantungnya berdetak semakin keras. Bumi goyang ya, apa gempa? Tanyanya gugup, tapi Joko menggeleng cepat. Enggak, Bim, ini cuma di sini. Cuma di makam ini. Suasana makin mencekam. Angin malam tiba-tiba berhenti sama sekali, seolah udara ikut menahan napas. Daun-daun yang biasanya berdesir, kini diam kaku. Dari celah retakan nisan, terdengar bunyi krak-krak, seperti batu yang dipaksa bergeser. Lalu, samar-samar terdengar suara rintihan panjang, kali ini bercampur dengan suara tangisan lirih. Rani menutup telinganya. Aku nggak kuat, aku nggak mau dengar lagi. Namun suara itu seakan menembus langsung ke dalam kepala mereka. Bebaskan aku. Sekejap, sorot lampu senter Bima redup lalu mati. Kegelapan total menyelimuti. Hanya suara napas panik mereka yang terdengar di antara sunyi malam. Baterainya habis. Gak mungkin. Bima panik menyalakan senter lagi, tapi sia-sia. Dalam kegelapan itu, tiba-tiba Rani merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya. Dingin, lembek, dan bergetar. Ia menjerit sekencang-kencangnya. Ada yang megang aku. Bima dan Joko menoleh, meski mereka tak bisa melihat jelas. Hanya samar-samar, mereka mendengar suara tanah bergeser, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam kubur. Jeritan Rani membuat bulu kuduk mereka makin berdiri. Malam itu, mereka sadar, nisan itu bukan sekadar batu tua. Ada sesuatu yang terkubur dan berusaha bebas. Jeritan Rani masih menggema di antara sunyi malam. Ia berusaha menendang sesuatu yang tadi menyentuh pergelangan kakinya, tapi yang terasa hanyalah tanah basah dan rerumputan liar. Namun, sensasi dingin itu belum hilang, seakan masih ada sesuatu yang mencoba meraih kakinya dari bawah. Bima segera menarik Rani menjauh, sementara Joko panik menyalakan korek api kecil yang ia bawa di saku. Api kecil itu menyorot samar ke sekitar makam. Dan di saat itulah mereka bertiga melihatnya, retakan di nisan semakin melebar. Korek api di tangan Joko bergetar, hampir padam tertiup angin malam yang kini kembali berhembus. Api kecil itu menari-nari, memantulkan bayangan menyeramkan di permukaan nisan berlumut. Dari sela retakan, terlihat ada sesuatu yang menghitam, seolah cairan pekat keluar perlahan. Darah, bisik Rani dengan suara bergetar. Bima menelan ludah. Bukan, itu kayak minyak hitam. Namun sebelum mereka sempat memastikan, terdengar suara krek dari nisan. Batu besar itu retak lebih lebar, lalu terdengar jeritan panjang dari dalam tanah. Suara itu bukan suara manusia biasa, serak, dalam, bercampur dengan erangan penuh dendam. Aarg hahaha. Joko langsung menjatuhkan koreknya, api kecil padam. Gelap kembali, menyelimuti. Gila, itu jelas bukan suara orang hidup, teriaknya panik. Dalam kegelapan, Bima meraba permukaan nisan, mencoba membaca tulisan yang tertutup lumut. Ia mengusap-usap permukaannya hingga samar-samar huruf kuno. Hatinya langsung tercekat, nama itu bukan asing. Ia ingat cerita dari orang-orang desa, cerita tentang seorang bangsawan yang dikutuk karena keserakahannya. Konon, ia menimbun emas dan membunuh banyak orang demi memperkuat kekuasaannya.
Tubuhnya akhirnya dimakamkan jauh dari pusat desa, dengan segel gaib agar arwahnya tak gentayangan. Astagfirullah, gumam Bima pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ran, Jo, kayaknya kita baru aja ngerusak segelnya. Rani langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, hampir menangis. Jangan bilang kayak gitu, aku nggak mau ada apa-apa sama kita. Namun tanah di depan mereka berguncang lagi. Retakan itu kini bukan hanya di nisan, melainkan juga pada tanah sekitar makam. Tanah bergetar seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Tiba-tiba terdengar suara, duk, 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 seperti ada yang menghantam dari dalam peti. 3 kali, pelan, tapi jelas. Rani terisak, ya Tuhan, itu kayak ada orang yang mau keluar dari dalam sana. Joko langsung menarik Bima, udah cukup. Kita harus pergi sekarang sebelum semuanya terlambat. Namun sebelum mereka sempat berlari, angin kencang berhembus dari arah nisan, begitu dingin hingga seakan menusuk ke tulang. Angin itu membawa aroma busuk menyengat, campuran antara tanah basah, bangkai, dan darah. Dan di tengah angin itu, suara lirih kembali terdengar. Bebaskan aku, atau kalian akan menemaniku di dalam. Ketiga remaja itu terpaku, tak bisa bergerak. Mereka sadar, malam itu mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Angin malam berputar semakin kencang. Ranting-ranting kering beterbangan, dedaunan jatuh berdesakan ke tanah, dan udara dipenuhi aroma busuk yang menusuk hidung. Rani menutup mulutnya dengan tangan, hampir muntah. Joko berpegangan pada bahu Bima, tubuhnya bergetar hebat. Tanah di depan nisan besar itu kini tidak lagi hanya retak, tapi benar-benar terbelah. Retakan semakin lebar, suara tanah pecah terdengar seperti sesuatu yang dipaksa keluar dari dalam. Tiba-tiba, dari dalam tanah yang menganga, muncul sebuah tangan pucat. Tangannya kurus, dengan jari-jari panjang kaku, kukunya hitam dan tajam, seperti cakar binatang. Tangan itu mencakar-cakar tanah, berusaha keluar sepenuhnya. Ya Tuhan, Rani terisak, langkahnya mundur tanpa sadar. Itu tangan manusia. Tapi, bukan manusia biasa. Joko langsung menjerit, lari, Bim. Lari. Tapi Bima hanya terpaku. Matanya melebar, menatap tangan itu yang perlahan semakin naik. Dari sela tanah, terdengar suara napas berat bercampur geraman rendah. Tangan itu bergerak cepat, mencakar ke udara, seakan berusaha meraih siapa saja di hadapannya. Rani langsung menjerit histeris, suaranya memecah kesunyian malam. Ia hampir jatuh karena kakinya lemas, tapi Joko sigap menarik tangannya. Bangun, Ran, kita harus pergi sekarang juga. Joko menariknya dengan paksa, namun tangan itu tak berhenti. Kini bukan hanya satu, melainkan 2 tangan muncul dari tanah, saling mendorong keluar. Tanah berhamburan, rumput tercabut, dan suara kraak terdengar dari dalam, seperti kayu peti mati yang pecah. Bima akhirnya tersadar. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berteriak, ayo lari. Mereka bertiga lari sekuat tenaga meninggalkan area makam, kaki mereka berlari di jalan setapak yang gelap. Senter sudah mati, korek api jatuh entah kemana, hanya cahaya bulan redup yang membantu mereka melihat jalan. Namun meski sudah menjauh, suara itu tetap terdengar dari arah makam. Bebas, bebaskan aku, kalian sudah membangunkan Enku. Suara itu menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Saat mereka hampir mencapai ujung jalan setapak, Rani menoleh ke belakang. Di kejauhan, samar-samar ia melihat sesuatu yang merayap keluar dari tanah. Tubuh tinggi, kurus, seluruhnya dipenuhi tanah basah, wajahnya samar tertutup rambut panjang dan kusut. Rani langsung menjerit ketakutan dan menutup matanya. Ia yakin, apapun yang keluar dari makam itu bukan lagi manusia. Malam itu, ketiganya berhasil kembali ke desa. Tapi rasa aman tak benar-benar mereka rasakan. Karena sejak mereka menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, bayangan hitam itu seperti sedang menatap mereka, menandai wajah-wajah mereka. Keesokan paginya, ketiga remaja itu berkumpul di rumah Bima. Wajah mereka masih pucat,
mata sayu karena semalaman tak bisa tidur. Rani duduk memeluk bantal, tubuhnya gemetar setiap kali mengingat tangan pucat yang keluar dari tanah. Joko mondar-mandir gelisah, tak bisa diam. Gue sumpah, itu bukan halusinasi. Gue lihat sendiri tangannya, kukunya panjang, kayak cakar setan, kata Joko dengan suara meninggi. Rani menimpali cepat, dan suaranya masih kedengeran di telingaku. Suara itu nggak akan hilang. Dia manggil kita. Bima menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Namun dalam hatinya, ia pun dihantui. Malam itu ia sempat melihat jelas nama pada batu nisan yang retak, nama itu seakan terpatri di kepalanya. Kayaknya kita harus tahu siapa sebenarnya orang itu, kata Bima akhirnya. Kita nggak bisa diem aja. Kalau kita biarin, bisa jadi arwah itu beneran lepas dan ngeganggu seluruh desa. Joko langsung menatap Bima dengan mata melotot. Lu gila, kita udah selamat semalam, malah mau balik urusin itu lagi. Tapi lu nggak ngerti, Jo, jawab Bima serius. Kalau segel di nisan itu pecah, arwahnya bebas. Bukan cuma kita bertiga yang kena, tapi satu kampung. Perdebatan mereka terhenti saat pintu rumah Bima diketuk. Seorang kakek tua masuk, jalannya terlatih dengan tongkat. Wajahnya dipenuhi keriput, rambut putihnya acak-acakan, namun sorot matanya tajam. Ia dikenal warga sebagai Mbah Wiryo, orang tertua di desa yang menyimpan banyak cerita lama. Aku dengar kalian semalam main ke makam tua itu, suara Mbah Wiryo berat, penuh wibawa. Mereka bertiga langsung saling pandang, wajah pucat semakin jelas. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu. Aku sudah menduga ini akan terjadi, kalian membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Siapa sebenarnya dia, Mbah? Tanya Bima hati-hati. Mbah Wiryo menatap mereka lama sebelum menjawab. Dia adalah bangsawan kaya raya di daerah ini. Tapi kekayaannya bukan dari hasil kerja keras. Dia menimbun emas dengan cara kejam, memeras, membunuh, bahkan mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Rani merapatkan tubuhnya, bulu kuduknya berdiri. Mengorbankan, maksudnya. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Konon, untuk memperkuat ilmunya, dia mempersembahkan darah manusia. Banyak budak dan rakyat jelata yang hilang, jasadnya tak pernah ditemukan. Sampai akhirnya rakyat marah. Dia diburu, lalu dikutuk oleh seorang dukun sakti. Tubuhnya dimakamkan jauh dari desa, dengan segel gaib di nisannya agar arwahnya tak bisa gentayangan. Suasana hening, hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar. Segel itu dijaga selama puluhan tahun. Tapi kalian, tanpa sengaja sudah merusaknya, lanjut Mbah Wiryo dengan suara berat. Jika benar arwahnya sudah bangun, desa ini akan diliputi malapetaka. Rani mulai menangis. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Aku nggak mau dia terus menghantui kita. Mbah Wiryo menatap mereka satu persatu. Ada cara, tapi berbahaya. Arwahnya harus dikunci kembali dengan ritual pemagaran. Dan untuk itu, kalian sendiri yang harus melakukannya. Karena kalianlah yang sudah membangunkannya. Ketiganya saling berpandangan. Tubuh mereka gemetar, wajah pucat. Namun satu hal sudah pasti, mereka tak bisa mundur lagi. Malam berikutnya, ketiga remaja itu mencoba bertahan di rumah masing-masing. Namun ketenangan yang mereka harapkan tak pernah datang. Justru sejak mereka mendengar cerita Mbah Wiryo, gangguan terasa semakin nyata. Rani, di rumah panggung kayu tempat ia tinggal bersama ibunya, Rani berusaha menutup mata lebih cepat dari biasanya. Tapi rasa takut membuat tubuhnya sulit terlelap. Ia memeluk bantal erat-erat, menutup telinga dengan selimut. Sekitar tengah malam, tok, 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 terdengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Awalnya ia berpikir itu hanya ranting tertiup angin. Namun suara ketukan itu berulang, ritmenya semakin teratur. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, Rani memberanikan diri membuka selimut dan menoleh ke arah jendela. Dari balik kaca yang buram, tampak bayangan tangan pucat dengan jari panjang menempel, seolah sedang mengetuk dengan pelan.
Rani menjerit kecil, menutup matanya rapat-rapat. Saat ia buka mata lagi, tangan itu sudah menghilang. Tapi di kaca, tertinggal bekas noda hitam panjang seperti goresan kuku. Joko. Di rumahnya, Joko berusaha memutar musik keras-keras lewat ponselnya agar tidak mendengar hal-hal aneh. Tapi tiba-tiba musik berhenti sendiri, layar ponsel mati meski baterai masih penuh. Ruang kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melirik sudut ruangan, dan di sana, di pojok gelap, terlihat bayangan tinggi berdiri diam. Tak ada wajah, hanya sosok hitam dengan rambut panjang yang menutupi. Joko mencoba menyalakan lampu meja, tapi bohlamnya meledak kecil, tik. Kegelapan menelan ruangan. Bayangan itu semakin dekat, langkahnya tak bersuara. Joko terperangah, keringat dingin bercucuran. Ia ingin teriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Baru setelah ia membaca doa terbata-bata, bayangan itu lenyap begitu saja. Namun di lantai, tersisa jejak kaki basah penuh tanah mengarah ke ranjangnya. Bima. Sementara itu, Bima mengalami mimpi buruk. Ia berada di dalam hutan gelap, berjalan sendirian. Dari kejauhan, ia melihat sebuah nisan besar. Saat ia mendekat, tanah di depan nisan terbuka, dan sosok tinggi kurus berbalut kain putih kotor keluar perlahan. Wajahnya hancur, matanya merah menyala, dan mulutnya penuh tanah. Sosok itu mendekati Bima, lalu berbisik langsung ke telinganya dengan suara berat. "Kau yang membebaskanku, sekarang kau harus membayarnya." Bima terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya basah oleh keringat, dadanya naik turun cepat. Ia menoleh ke cermin di kamarnya, dan hampir pingsan. Di pantulan cermin, di belakangnya ada bayangan tinggi hitam berdiri menatap lurus padanya. Meski saat ia menoleh ke belakang, kamar itu kosong. Pagi harinya, mereka bertiga kembali berkumpul di rumah Mbah Wiryo dengan wajah lelah dan pucat. "Dia udah mulai ngikutin kita," kata Rani dengan suara serak. Joko menambahkan, "Kalau kita nggak ngelakuin ritual itu, kita bisa mati, Bim." Bima mengangguk, wajahnya serius. "Kita harus siap, apapun yang terjadi, kita harus ngelakuin ini." Malam berikutnya, kita kembali ke makam itu. Mbah Wiryo menatap mereka dengan mata berat, lalu berkata, "Kalian harus bawa bunga 7 rupa, kendi berisi air suci, dan kain putih. Itu satu-satunya cara untuk mengunci lagi arwah terkutuk itu. Tapi ingat, jika gagal, kalian tidak akan pernah kembali." Hari itu, langit mendung seakan ikut murung. Awan hitam menutupi cahaya matahari, membuat suasana desa terasa lebih gelap dari biasanya. Bima, Rani, dan Joko duduk melingkar di rumah Mbah Wiryo. Wajah mereka serius, tak ada canda seperti biasanya. Di hadapan mereka, Mbah Wiryo menata beberapa benda di atas tikar, bunga 7 rupa yang sudah mulai layu, kendi tanah liat berisi air suci, dan kain putih panjang yang digulung rapi. Aroma kemenyan yang dibakar tipis-tipis memenuhi ruangan. "Dengar baik-baik," kata Mbah Wiryo dengan suara berat, "ini bukan permainan. Ritual pemagaran ini adalah satu-satunya cara untuk mengunci kembali arwah itu, tapi kalian harus melakukannya dengan hati-hati. Jika salah langkah, dia bisa semakin kuat." Rani menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Bah, kenapa harus kita? Kenapa nggak orang lain aja yang lebih berani?" Mbah Wiryo menatapnya dalam. "Karena kalianlah yang sudah membangunkan dia. Ikatan kalian dengan arwah itu sudah terbentuk. Hanya kalian yang bisa menutupnya kembali." Joko menggeram pelan. "Sial, gue nyesel banget ikut kalian semalam." Bima menepuk bahunya. "Kalau kita kabur, lebih banyak orang bakal kena. Mending kita selesain ini, Jo. Gue nggak mau desa ini jadi korban." Mbah Wiryo kemudian menjelaskan langkah-langkah ritual. Letakkan bunga 7 rupa di atas nisan sambil membaca doa yang sudah ditulis di selembar kertas. Percikan air suci ke tanah retakan sambil mengikat nisan dengan kain putih sebagai segel. Jangan sekalipun berhenti atau menoleh ke belakang jika mendengar suara aneh. Arwah akan mencoba menggoda, bahkan memanggil dengan suara orang terdekat. Dan ingat, lanjut Mbah Wiryo,
menatap mereka dengan mata tajam. Kalau salah satu dari kalian goyah, arwah itu akan bebas selamanya. Suasana hening. Hanya suara kayu berderit dan kicau burung gagak di luar rumah yang terdengar. Bima menghela napas panjang. Baiklah, kita akan melakukannya malam ini. Rani menunduk, tubuhnya gemetar. Aku takut, Bim. Bima meraih tangannya. Aku juga takut, tapi kita nggak punya pilihan. Joko menepuk lututnya keras-keras, mencoba mengusir rasa ngeri. Ya udahlah, kalau mati, kita mati bareng. Bahwiryo menyerahkan semua perlengkapan pada mereka. Bawa benda-benda ini, dan jangan tinggalkan satu pun. Kalau ada yang tertinggal, ritual tak akan berhasil. Sebelum mereka pergi, Bahwiryo berpesan terakhir. Anak-anak, kalau kalian gagal, mungkin jasad kalian takkan pernah ditemukan. Tapi, kalau kalian berhasil, desa ini akan selamat. Pilihannya ada di tangan kalian. Langit semakin gelap, suara guntur samar terdengar di kejauhan. Malam itu, tak ada lagi jalan kembali. Malam itu terasa berbeda. Udara begitu dingin menusuk tulang, padahal tidak ada angin yang berhembus. Langit tertutup awan hitam pekat, hanya sesekali cahaya petir yang menyambar, menerangi jalan setapak menuju makam tua. Bima berjalan paling depan, membawa kendi tanah liat berisi air suci. Di belakangnya, Rani menggenggam erat gulungan kain putih, sementara Joko memeluk erat bungkusan berisi bunga 7 rupa. Wajah mereka pucat, langkah kaki terasa berat seolah bumi sendiri enggan mengizinkan mereka melangkah lebih jauh. Kenapa jalan ke sini jadi terasa lebih panjang? Ya, gumam Joko, suaranya parau. Karena kita sadar, kali ini kita bukan cuma lewat. Kita datang untuk melawan, jawab Bima, matanya lurus menatap gelap. Setiap kali mereka melangkah, suara ranting patah dan serangga malam terdengar semakin keras. Namun tiba-tiba, suara lain ikut bergema, suara langkah tambahan. Seperti ada yang mengikuti dari belakang. Rani menoleh cepat, namun tak ada apa-apa kecuali kegelapan. Aku dengar sesuatu, bisiknya. Jangan peduliin. Fokus aja, sahut Bima, meski suaranya sendiri bergetar. Begitu mereka sampai di gerbang makam tua, hawa dingin semakin menusuk. Batu-batu nisan berlumut tampak seperti wajah-wajah samar yang mengawasi mereka. Dan di ujung sana, nisan besar tempat arwah itu terkubur tampak retak lebih parah dibanding sebelumnya. Retakan itu seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun. Joko menelan ludah. Anjir, kayaknya dia udah setengah keluar. Bima berusaha menenangkan diri. Kita harus cepat. Mereka segera menyalakan obor kecil dari kain yang disiram minyak tanah. Cahaya obor menari-nari di antara nisan, membuat bayangan panjang bergerak liar di tanah. Saat mendekat ke nisan besar itu, tiba-tiba suara berat menggema dari tanah retak. Kalian datang lagi, kalian ingin mengikatku. Hahaha, kalian pikir bisa melawanku. Rani langsung menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi seolah berbisik langsung ke dalam kepalanya. Bima, suara itu ada di otakku, isaknya. Bima menahan rasa takut, lalu membentak, jangan dengarkan dia. Ingat pesan Bahwiryo, jangan goyah. Mereka pun mulai menata bunga 7 rupa di atas nisan. Tangan Joko bergetar hebat saat menaburkan bunga. Di saat yang sama, tanah retakan bergerak, dan dari dalamnya muncul kembali sebuah tangan pucat penuh tanah, mencakar udara, berusaha meraih mereka. Rani hampir menjerit, tapi Bima menahannya. Teruskan, jangan berhenti. Ia kemudian menuangkan air suci dari kendi ke tanah retakan. Suara mendesis terdengar, seperti daging terbakar. Tangan pucat itu bergetar hebat lalu meringkuk, seolah kesakitan. Namun suara arwah itu makin keras. Tidak ada yang bisa mengurungku lagi. Kalian akan jadi milikku malam ini. Angin tiba-tiba bertiup kencang, obor mereka hampir padam. Kain putih yang Rani pegang terlepas sedikit dari genggamannya, hampir terbang terbawa angin. Dengan cepat Bima meraihnya kembali. Rani, ikat sekarang, teriak Bima.
Rani dengan tangan gemetar mulai membentangkan kain putih untuk melilit nisan. Namun sebelum ia sempat melilitkan sepenuhnya, terdengar suara lain, suara yang membuatnya berhenti. "Rani, tolong aku, ini aku, ibumu." Mata Rani membesar, napasnya tercekat. Itu suara ibunya. Sangat jelas, sangat nyata. "Bu, apa itu benar ibu?" Ucapnya pelan, hampir melepaskan kain putih. Bima panik. "Rani, jangan dengerin. Itu bukan ibumu." Tapi suara itu semakin lirih, semakin menyayat hati. "Anakku, jangan tinggalkan ibu sendirian di sini." Rani terisak, matanya berkaca-kaca, tubuhnya goyah. Rani berdiri terpaku, matanya basah, telinganya seolah hanya dipenuhi suara ibunya. Tangannya melemah, kain putih hampir terlepas dari genggamannya. "Rani!" teriak Bima, wajahnya pucat. Ia tahu kalau Rani menyerah, ritual akan gagal. Tiba-tiba, Joko ikut terdiam. Dari arah retakan tanah, terdengar suara berat, parau, namun sangat akrab baginya. "Joko, ini ayahmu, nak. Kenapa kamu tega? Bukankah kamu selalu janji akan nurut sama ayah?" Mata Joko melebar, tubuhnya bergetar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari sumber suara itu. Ayah, ayah beneran. Padahal ia tahu betul, ayahnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Bima berusaha menahan keduanya. "Itu bukan mereka, itu tipuannya. Jangan percaya." Namun suara-suara itu makin jelas, makin menusuk ke hati. Dari arah retakan, suara ibunya Rani bercampur dengan suara ayahnya Joko, seolah mereka benar-benar ada di sana. "Rani, pulanglah, nak. Joko, ikut ayah, kita pulang sama-sama." Rani jatuh berlutut, menutup telinga sambil menangis. Joko mulai melangkah maju, seperti orang kesurupan, mendekati tanah yang retak. "Jo, jangan." Bima melompat, menarik lengan Joko dengan keras. "Lo mau mati. Itu bukan ayah lo." Joko meronta, wajahnya penuh kebingungan. Tapi suaranya sama persis, sama persis. Bima akhirnya menamparnya keras. "Sadar, kalau lo jatuh ke dalam, lo bakal ketarik masuk ke alamnya." Joko terdiam, napasnya memburu, dan akhirnya air matanya jatuh. Ia sadar nyaris terjebak, namun belum selesai, suara baru muncul, lebih berat, lebih mengerikan. Suara itu masuk langsung ke kepala Bima. "Bim, aku ini nenekmu, jangan biarkan mereka ikat aku lagi. Aku kedinginan di dalam tanah ini." Bima membeku. Itu suara nenek yang sudah merawatnya sejak kecil, suara yang sangat ia rindukan. Dadanya sesak, tangannya gemetar hebat, hampir menjatuhkan kendi air suci. Tapi tepat saat pikirannya goyah, obor kecil yang hampir padam tiba-tiba menyala lebih terang, seolah ada yang meniupkan keberanian ke dalam dirinya. Kata-kata Mbah Wiryo kembali terngiang di kepalanya. "Jangan sekalipun menoleh, jangan percaya pada suara apapun, itu hanya jebakan." Bima menggertakkan giginya, lalu berteriak sekuat tenaga. "Itu bukan mereka. Itu setan yang mau ngecurangin kita." Suara-suara itu langsung berubah menjadi jeritan melengking, marah karena gagal mempengaruhi mereka. Tanah bergetar hebat, nisan-nisan di sekitar mereka ikut bergetar seakan hendak runtuh. Rani akhirnya bangkit dengan air mata bercucuran, menggenggam kain putih erat-erat. Joko memeluk bunga yang tersisa. Dan Bima, dengan tangan gemetar, menuangkan sisa air suci ke tanah yang retak. Tangan pucat yang tadi mencakar udara kini mulai meleleh seperti lumpur, sambil mengeluarkan raungan panjang. "Kalian berani melawanku. Kalian akan kutempatkan di sini selamanya." Bayangan hitam raksasa mulai muncul dari tanah, sosok kurus tinggi, matanya merah menyala, rambut kusut panjang menutupi wajah. Sosok itu mulai keluar, setengah tubuhnya sudah terangkat. Mereka hanya punya satu kesempatan terakhir, mengikat nisan dengan kain putih untuk mengurungnya kembali. Bayangan hitam itu semakin besar, tubuhnya kurus tinggi menjulang, kulitnya seperti tanah busuk yang meleleh. Matanya merah menyala menembus kegelapan,
mulutnya terbuka lebar mengeluarkan jeritan panjang yang membuat bumi bergetar. Rani hampir jatuh pingsan melihatnya. Ya Tuhan, itu dia, itu wujudnya. Joko mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Gue nggak sanggup, Bim, dia gede banget. Bima menggertakkan gigi, menahan rasa takut yang menyesakkan dada. Ia tahu, kalau mereka mundur sekarang, arwah itu akan benar-benar bebas dan seluruh desa bakal jadi korban. Dengan tangan gemetar, ia berteriak, "Kita harus selesaikan ini sekarang." Rani masih menangis, mengangkat kain putih. Joko menaburkan bunga 7 rupa terakhir di tanah yang bergetar. Dan Bima menggenggam kendi, menuangkan sisa air suci ke tubuh hitam itu. Sosok itu meraung kesakitan. Asap hitam keluar dari tubuhnya, namun ia tetap berusaha bangkit. Tangannya yang panjang meraih ke arah Bima, hampir mencakar wajahnya. "Bim, awas!" teriak Joko. Bima berguling ke tanah, nyaris saja terkena cakar tajam itu. Batu nisan di belakangnya terbelah dua akibat serangan tersebut. Rani menjerit, namun dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia berhasil melilitkan kain putih ke nisan besar itu. Kain itu berkilau samar, seolah dipenuhi cahaya yang bukan berasal dari dunia ini. Seketika angin berhembus kencang, begitu kuat hingga pepohonan di sekitar makam bergoyang hebat. Suara jeritan itu berubah menjadi pekikan penuh amarah. "Tidaaak, kalian tidak bisa mengurungku lagi." Namun lilitan kain putih semakin erat, menempel pada nisan seperti rantai tak kasat mata. Cahaya putih menyebar ke seluruh area makam, menelan bayangan hitam itu sedikit demi sedikit. Arwah itu meronta, tubuhnya terhisap kembali ke dalam retakan tanah. Tangannya mencakar-cakar udara, berusaha meraih siapapun untuk ikut ditarik bersamanya. Hampir saja jemarinya menyentuh pergelangan kaki Rani, tapi Joko menariknya cepat ke belakang. "Ran, jangan deket-deket." Dengan pekikan terakhir yang memekakkan telinga, sosok hitam itu akhirnya tersedot seluruhnya ke dalam tanah. Retakan menutup, tanah kembali rapat, dan nisan yang retak kini utuh kembali, terikat kain putih bercahaya. Hening. Hanya suara napas mereka bertiga yang tersengal-sengal terdengar di malam itu. Obor padam dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan bulan pucat. Rani jatuh terduduk, menangis terisak. Kita berhasil." Bima masih terengah, menatap nisan itu lama. Ya, sepertinya dia sudah tersegel lagi. Joko tertawa kecil, namun terdengar seperti orang yang hampir gila. "Astaga, gue kira kita nggak bakal hidup keluar dari sini." Mereka bertiga berpelukan erat, tubuh mereka masih gemetar hebat. Tidak ada kata-kata lagi, hanya rasa lega bercampur trauma yang takkan pernah hilang. Di kejauhan, terdengar suara ayam jantan berkokok, pertanda malam hampir berlalu. Makam itu kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun saat mereka meninggalkan tempat itu, samar-samar dari balik nisan, terdengar bisikan lirih. "Aku akan kembali, cepat atau lambat." Dan begitulah akhir dari kisah mengerikan tentang rahasia terkubur di makam tua. 3 pemuda itu berhasil mengurung kembali arwah yang haus dendam, tapi apakah benar semuanya sudah berakhir? Atau hanya menunggu waktu sampai segel itu melemah lagi? Ingat, jangan pernah bermain-main di tempat yang sudah ditinggalkan. Karena kita tak pernah tahu apa yang sebenarnya tertidur di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa kembali di cerita berikutnya.